tempat ini boleh shout. Wuh. Berapa banyak pastor-pastor yang ada di tempat ini? Selamat datang di Next Gen Conference 2016. Terima kasih, saudara, ada yang datang dari jam 4 pagi, ada yang udah dari hari Senin datang. Tapi saya percaya semuanya gak akan sia-sia. Karena tamu agung kita yang harus kita welcome pagi hari ini, Tuhan Yesus Kristus ada bersama dengan kita. Saya merenungkan apa yang harus saya sampaikan, dan tema besar tahun ini adalah start. Bagaimana memulai. Bagaimana memulai dari nol, dari scratch, memulainya bersama dengan Tuhan. Dan saya memberikan judul untuk kelas selama 50 menit ini adalah beraksi bagi generasi. Beraksi bagi generasi. Bagi yang English speaking, action for generation. Karena sudah waktunya kita berhenti ngomong, iya sih saya juga kepikir anak muda saya kok gak ada yang datang. Iya sih saya juga kepikir saya sih ada beban. Sudah saatnya kita berhenti ngomong, pulang dari sini kita lakukan sesuatu. Ada sebuah ayat yang menolong saya merenungkan ini, Maliaki pasal 4 ayat yang ke-5 sampai dengan yang ke-6. Maliaki 4 ayat 5 sampai 6. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Ayat yang ke-6 kita baca sama-sama dengan suara yang keras. 2, 3. Maka ia akan membuat hati berbalik kepada anaknya. Saudara berpikir saya salah datang nih Pak. Karena Bapak nggak ditentukan oleh umur berapa, walaupun dia 17 tahun, 14 tahun dia bisa jadi Bapak. Karena Bapak itu berasal dari kata Abba, sumber, source. Bahkan saudara 12 tahun baru satu SMP, saudara bisa jadi sumber bagi orang lain. Bapak punya arti fundus, seseorang yang meletakkan landasan, memberikan tujuan kepada hidup seseorang. Dimulai dari Bapak, makanya di undangan yang kami tulis, kami bilang yang perlu hadir adalah pemimpin jemaat. Karena kasihan yang dibawanya, mereka udah punya api, udah semangat tapi mentok di atas. Oleh karena itu saya mau ajak kita kasih tepuk tangan untuk senior pastor, gembala jemaat yang hadir. Mereka mau merendahkan hati. Saudara percaya atau enggak, harian-harian terakhir ini Kompas, SUA, tren belajar yang sekarang bukan lagi dari Google, tapi orang tua belajar dari anak muda. Anak muda gak boleh sombong, kita bisa kreatif, tapi hikmat datangnya dari mereka. Bayangkan kalau hikmat dari orang tua digabungkan dengan kreativitas dari anak muda, itu menjadi sebuah kesatuan yang luar biasa. Jadi saya sangat honor, appreciate para senior pastor yang bisa hadir pagi hari ini. Karena harus dimulai dari hati Bapak, berbalik kepada anak, maka hati anak akan berbalik kepada Bapak. Dan yang bapaknya gak datang jangan sedih juga. Walaupun saudara bukan gembala senior, saudara bisa menempatkan posisi sebagai Bapak. Nanti senior pastor akan lihat, loh kok ini muda-muda bawa jiwanya banyak, jadi pemimpin-pemimpin yang luar biasa. Pembela kita adalah Tuhan Yesus. Saya hanya akan sampaikan 4 hal saja secara sederhana. Dan ini semuanya sifatnya aplikatif, saudara bisa catat, habis ini diskusi dengan grup. Yang pertama adalah visi. Boleh bilang sama-sama visi? Nah, visi sesuatu yang sederhana sekali. Tapi ada banyak orang yang gak berhasil karena gak punya visi. Alkitab bilang umatku binasa karena mereka gak punya visi. Rakyat menjadi liar. Visi itu apa sih? Langkah pertama sebelum beraksi. Kalau saudara beraksi tanpa punya visi, kebanyakan berhenti di tengah jalan. Tapi kalau kita punya visi dan gak beraksi, cuma mimpi di siang bolong. Jadi visi penting, aksi penting. Apa itu visi? Visi adalah langkah pertama sebelum beraksi. Saudara, kita berpikir gerejaku punya visi kok. Tapi seharusnya kalau punya visi, jemaatnya bergerak. Mungkin visinya jarang dikomunikasikan. Mungkin visinya terlalu berat. Sampai yang dengar bagus ya. Cuma siapa yang bisa melakukannya? Nah, visi sangat penting. Visi adalah gini, kita mau kemana? Kita mau kemana? Nah, saya coba menulis dengan beberapa kata yang mungkin bisa menolong saudara. Visi itu kita mau kemana? Yang pertama itu perkataan ini, pertanyaan where. Coba bilang sama-sama where. Ya, where itu kita mau kemana?
Kebetulan Tuhan taruh visi bagi jemaat Gilgal. Saudara nanti apply sendiri di visi gereja masing-masing. Visi kita itu sederhana, dikasih oleh Tuhan adalah menjadi jemaat yang kuat. Menjadi jemaat yang kuat. Saya itu menolong papa saya sebagai founder dari gereja ini. Kami bersama-sama membangun gereja ini. Dan tahun lalu papa saya menyerahkan saya menjadi gembala jemaat dari tempat ini. Visi sangat penting sampai akhirnya saya nangkep. Oh, menjadi jemaat yang kuat. Saya terjemahkan. Saya terjemahkan begini. Di gereja berarti kebaktian anaknya harus kuat, kebaktian wanitanya harus kuat, yang mudanya kuat, yang umumnya kuat, yang seniornya juga kuat. Departemen praise and worship harus kuat, departemen doa harus kuat. Dan saya mulai pikirkan gini, kuat bukan bicara sprint. Jangan terjebak lihat, dia cepat maju, dia cepat besar. Belum tentu kuat. Yang penting itu apa? Sekarang lagi tren maraton. Maraton nggak secepat lari sprinter, tapi maraton tuh tahan. Maraton berapa kilo ya? 42. Terus waktunya juga lama, nggak apa-apa. Coba bilang kiri kanannya, nggak apa-apa, pelan-pelan. Tapi mantap, haleluya. Nah akhirnya saya melihat lagi menjadi jemaat yang kuat. Karena kalau semuanya difokusin nggak bisa. Karena itu hari pemimpin kita belum banyak. Saya mulai berpikir sebuah gambaran. Misalnya ya, saya bikin demografi nih. Mudah-mudahan nggak ada yang tidur. Ini jemaat dewasa. Lalu versus jemaat youth. Jujur di gereja-gereja kita presentasi lebih banyak jemaat umum atau youth? Misalnya kata semuanya 100% ya. Saudara bayangin kalau dewasanya 90%, lalu youthnya cuma 10%. Bayangkan 10 tahun ke depan dari sekarang. Umur saya 43, 10 tahun kita ngopi-ngopi bareng, main-main futsal bareng. Saya udah 53 nanti. Waktu di 53 youthnya cuma 10%, bayangin gerejanya jadi apa. Makanya gak heran begitu pemimpinnya meninggal, gerejanya tutup, gerejanya sepi, gerejanya pecah. Karena apa? Gak punya visi yang terus sampai ke bawah, harus nangkep. Jadi bicara pelayanan next gen, how to start? It starts with a vision, dimulai dari visi. Gini, jangan kita tuh, ya gembala gue tua sih, gembala gue gini-gini, jangan. Mulai nangkep, ajak dia ngopi, main ke rumahnya. Jangan pas makan siang nanti dia agak bete. Mulai om cerita lagi dong visinya gimana om. Sampai kita nangkap. Nah gak apa-apa. Walaupun di jemaat kita misalnya 97%. Aduh youthnya cuma 3%. Dimulai lihat dari yang 3% ini. 3% ini. Saudara baca Alkitab Tuhan mulai kegerakan mulai dari satu orang. Tuhan pakai Daud satu orang. Siapa lagi? Gideon. Nanti malam kita belajar Gideon. Samson satu orang. Semuanya satu orang. Bilang kiri kanannya Tuhan mau mulai dari kamu. Nah 3% ini bisa jadi 13%, bisa jadi 30%. Berapa persen untuk yang umum? Dari situ ketahuan. Siapa yang pernah jatuh cinta di tempat ini? Bangun pagi pikir siapa? Susi. Pikir siapa? Susi. Makan ketoprak di piring lihat siapa? Susi. Uang saku buat siapa? Susi kirim bunga. Nabung buat siapa? Susi kawin sama Susi. Habis gitu kerja. Kerja nabung buat siapa? Susi, karena Susi hamil. Buat anak Susi. So bayangin. Where? Yang kedua adalah who. Who. Coba bilang sama-sama who. Kita berburu binatang, berburu ikan, sama berburu macan, umpannya beda. Kalau visinya jelas yang mau ditangkapnya ikan suka cacing. Yang ikan lebih besar sukanya anak ikan yang kecil. Jangan dikasih rendang. Tuhan kan kasih 3 bentuk pemerintahan. Keluarga, pemerintahan, sama gereja. Pernah berpikir, karena saya berdiri sebagai gembala jemaat, sampai di umur berapa saya bisa memimpin? Mungkin satu saat saya harus jadi bapak dan kasih kesempatan pemimpin-pemimpin muda. Tapi kalau yang muda gak punya visi, yang muda gak dipersiapkan, saudara yang tua akan duduk dengerin orang muda khotbah. 3 kemungkinan, kita tidur, kita update Facebook, atau kita kencing terus. Karena kita gak tahan dengernya. Karena mereka gak dilatih, gak dipersiapkan. Saudara pokoknya harus ban-ban kamsyah, beribu-ribu terima kasih sama gembala saudara yang utus ke tempat ini. Mereka akan berterima kasih karena pulang kita akan jadi pemimpin-pemimpin yang luar biasa.
Kedepannya siapa yang akan jadi pemimpin? Siapa yang tahu umur kita sampai umur berapa? Siapa yang mau dijangkau? Tadi saya udah bilang, ada banyak gereja meetingnya 90% bahasnya umum. Uangnya 90% untuk umum. Bukannya di sini, maksudnya gereja lain. Kalau saudara suruh pilih, saudara mau jangkau orang tua atau orang muda? Dua-dua harus kita jangkau. Tapi kalau kita fokusnya orang tua, berarti umpannya umpan orang tua kan? Yang datang siapa? Orang tua. Tapi pemuritan kan di dalam rumah, Pak. Begitu anaknya terima Yesus di rumah, datang ke gereja. Dia bilang, Pi, boleh nggak kalau kebaktiannya di rumah? Bayangkan kalau anak muda dijangkau, orang tua itu buat apa aja untuk anaknya. Kerja keras, sekolah yang paling bagus. Kalau perlu tiap semester pindah. Semester 1 Australia, semester 2 Amerika, semester 3 Eropa. Orang kaya. Dia modalin kawin, di Mulia, di Glory. Bagi yang di luar negeri gak tahu, Hotel Mulia itu tren sekali. Ada Hotel Haleluya. Pokoknya kawin yang bagus. Tapi satu yang orang tua gak bisa buat apa-apa. Kalau anaknya gak kenal akan Tuhan. Tapi kalau gereja menjawab tantangan ini, orang tua pasti datang karena lihat anaknya berubah. Siapa yang akan kita jangkau? Yang ketiga adalah what. Ini bicara mengenai priority kita. Semuanya penting. Kita dikasih sama Tuhan 1 hari 24 jam. Tapi kalau kita bisa membaca zaman, generasi terbanyak sekarang itu umur berapa? Saudara tinggal klik Google, saudara akan kaget lihat generasi kita yang sangat banyak. Saudara coba pikirkan, karena ini saya bicara dua arah, sama yang youth, sama yang senior pastor. Apa yang jadi prioritas kita? Youth itu menjadi bagian yang penting atau cuma pelengkap? Karena saya ketemu banyak orang yang bilang begini, youth ada oke. Nggak ada juga oke kok, jemaat kita udah 1.500. Nggak ada youth, nggak apa-apa om. Nggak apa-apa, nggak ada masalah. Nanti juga alami datang sendiri. Apa yang menjadi prioritas kita? Apa keuntungannya kalau kita punya visi bagi generasi? Saya bersyukur punya youth pastor. Dia punya mimpi, youthnya kan di bawah. Kapasitasnya kurang lebih 600 orang. Dia bilang youthnya nanti akan banyak dan pindah ke lantai 5. Dan mereka sudah trial ini 2 kali di tempat ini. Saudara itu punya visi. Keuntungannya yang pertama kita akan fokus. Kalau kita nggak pernah punya visi untuk menjangkau anak muda, kita nggak akan pernah fokus untuk bikin program buat anak muda, siapkan dana untuk anak muda, nggak akan pernah. Dan segala sesuatu yang difokuskan pasti jadi. Kenapa ada yang gak jadi? Simple, karena gak difokusin. Gak pernah kasih dana buat generasi, ya bergairahlah. Terus bahasnya begini, om dulu tuh gak punya apa-apa. Om tuh jual bapau. Om tuh naik sepeda. Ya ini gue udah bolos les ke youth, suruh jual bapau lagi. Gak ada salahnya, nanti saya cerita, suruh cari dana apa. Kasian udah suruh cari jiwa, suruh cari dana juga. Kita masih cari dana kok. Tapi kalau ada support beda, mereka bergairah. Ini saya udah bantuin nih, yang muda gak ada ngomong amin, kayak tepuk tangan. Kapan lagi saya mewakili? Dan yang ketiga pasti berbuah. Kalau fokus, kalau punya visi, untungnya apa? Kita pasti fokus, kita pasti bergairah, dan kita pasti berbuah. Langkah pertama, visi, visi, visi. Yang kedua, aksi. Aksi itu apa? Apa yang kita lakukan untuk mencapai visi. Kalau cuma visi dan gak lakukan aksi, itu mimpi di siang bolong. Pernah kesel gak sih ketemu orang yang gitu ngomongnya tuh gede banget. Kasian, karena dia gak ditolong untuk melakukan aksi. Ada 3 hal yang saya mau bahas di sini. Yang pertama perencanaan. Perencanaan. Saya minta pemimpin youth di tempat kami, setelah saya delegasikan karena dulu saya youth pastornya, untuk bikin planning setahun tuh mau bikin apa. Nanti tanggal 5 Desember
Mereka semuanya ketemu saya, cerita apa yang mereka sudah buat dari Januari sampai November, dievaluasi satu persatu. Kumpulkan report, lalu mereka sudah buat planning sepanjang tahun untuk 2017. Apa yang mau dilakukan? Kan biasa udah camp, mereka bikinnya aneh, bukan camp. Mau ikut bukan camp enggak? Enggak apa-apa, tapi udah ada planningnya. Bikin youth festival, bikin apapun, mereka harus berkreasi sebebas-bebasnya. Yang kedua, saya minta budgetnya berapa. Kaget-kaget saya lihat budgetnya. Saya bilang enggak apa-apa, saya enggak pernah punya masalah dengan harga. Sadap, saya bermasalah bayarnya selalu. Jadi mereka udah semangat, tulis. Loh kalau mimpinya kecil kan gak usah libatin Tuhan, bener gak? Justru suruh mimpi yang gede. Makanya dorong deh yang muda-muda pelayanan di gereja, itu visi-visi gede tuh banyak di gereja. Jadi begitu di company, bapaknya bilang gini, kamu target penjualan 2 miliar ya, kenapa kita gak 4 miliar aja? Sadar. Ya udah kamu gantiin bapak jadi presidir, karena udah dilatih besar di gereja. Jadi saya gini, tulis budget. Saya juga jaga image kan. Habis itu saya udah 2 puasa sendiri. Mikirin gimana caranya tercapai. Ini kan saudara bayar kan? Bayar, kita masih nombok 700 juta. Gak masalah. Angkanya gak masalah, cuma ya nanti selesai ini kita pikirkan lah gimana. Latih deh, percayain angkat seorang yang namanya youth pastor. Saya nih pakai sneakers diajarin sama youth saya. Pakai jeans slim. Ini ngap nih, dari tadi pada makan risol semua saya diam aja, saya tahan. Karena sempit celana saya. Suruh lihat, saya kan disangka orang miskin tuh lihat. Padahal bapak saya yang punya langit bumi beserta segala isinya. Ini kerjaan mereka semua. Kenapa saya bilang harus diangkat youth pastor, kasih otoritas? Karena ada titik tertentu saya nggak bisa link lagi dengan mereka. Saya jujur suruh pakai celana gini, benar pakai celana longgar-longgar, adem. Terus makan bisa banyak, iya kan? Nih, iPhone. Dulu khotbah pakai buku. Sorry ya bapak-bapak yang khotbahnya pakai buku ya. Kak itu udah boleh dibuang tuh kak pakai iPhone. Cerewet nih anak kecil. Gue ganti iPhone sekarang. Suruh bikin Instagram. Untung dulu saya taat loh. Sekarang salah satu tugas saya sebagai gembala kan doa, siapin firman, update Instagram. Sadap. Kalau nggak bayangkan sedihnya hidup seorang pendeta. Pak Yosia jangan ketawain saya, ikutkan punya Instagram kan, Pak Wiryo juga kan, Pak Leo. Ini pendeta-pendeta terkul si ibu kota nih duduk di depan. Sementara yang lain ikut demo, mereka ikut belajar di sini. Saudara tahu nggak? Kalau saya ngangkat youth pastor, saya nggak kekejar tuh ngikutin lagu-lagu. Tapi bapak tuh kita lihat di YouTube keren, itu kan gue asal nyeplos aja, nggak kekejar tuh, kejar lagu-lagu yang nggak apa-apa kan di video bagus juga, nggak kekejar. Tapi for the sake of young people, for the sake of the generation, kenapa enggak sih? Mau jujur nih, lagu yang saya suka di hati saya, yang ngomong-ngomong loh, Insinyur Niko, Robert Lea, karena gue lahir di angkatan segitu. Symphony Worship, sorry ya true worshipper, sorry ya. Saya mau coba jujur, jadi gini, kalau saya 53 tahun pakai gini kan maksa banget. Makanya saya harus angkat youth pastor supaya visinya bisa tercapai. Yang kemudian ketiga, kasih delegasi. Yang pertama tadi apa? Perencanaan, struktur, udah diangkat, tapi nggak delegasi. Saya kasih sama youth pastor saya 3 hal. Visi, motivasi, isi. Sampai yang orang sekuler bisa full time loh. Gara-gara saya kasih motivasi, saya kasih visi. Kenapa kamu harus lakukan ini? Mati bagi generasi. Dan saya kasih isi. Pak itu saya delegasiin kacau semua tuh Pak. Karena Bapak gak perlengkapi mereka. Harus lewat prosesnya. I do, you see. We do together. You do, I see, I send you. Gitu. Kecepatan ya. I do, you see. Yang kedua, we do together. Ketiga, you do, I see. Yang keempat, I send you.
Kasih batas-batasnya. Keluar uang boleh dibatas berapa. Jangan bikin bapak usia muda. Nggak nangkep yang terakhir ini ya. Karena kaget-kaget 1 miliar, 2 miliar ya kita juga tahu diri. Yang ketiga, konsistensi. Visi bagus, aksi bagus, KKR di Monas Senayan, habis itu tutup youth-nya. Konsisten itu penting. Saya kan diet, 3 kali naik, 3 kali turun. Setiap kali naik lebih gede dari yang sebelumnya. Karena gak konsisten. Sebulan gak makan nasi, minggu depan 2 piring nasi, gak konsisten, gak tahan. Sekarang saya ngatur yang namanya pattern, nanti deh saya bahas ya. Konsisten adalah ketahanan, coba bilang sama-sama ketahanan. Dalam melakukan aksi. Mimpinya 1000, yang datang 10, gak tahan, tutup udah digabung sama yang umum. Jangan, karena 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir. Tanya kebaktian Yud ada berapa? 2-3. Bilang Daud juga dulu mengembalakan kambing 2-3 ekor. Harus pede. Yang pertama kata kuncinya connect. Yang membuat kami bisa berdiri sampai saat ini. Karena kami connect dengan sumber segala sumber, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saya pelajari banyak yang gak bisa konsisten karena mereka gak connectnya sama Tuhan. Tuhan tuh Tuhan yang paling update, paling keren. Saudara pikir desainer-desainer yang buat jeans gini tuh idenya dari siapa? Tuhan. Otaknya dari siapa? Tuhan. Namanya aja kreator, kreatif. Kenapa kita nggak connect sama Tuhan? Makanya di sesi ini nanti saya minta Pastor Andi Cokro tolong dibantai Andi tentang doa sama worship. Gimana orang doa itu inti kegerakan kok? Segala program bisa dihapus, tapi doa jangan. Banyak orang gini, mereka berpikir mau sukses youth-nya connect sama figur. Ya terang aja di gerejanya kan ada si itu. Kan si itu jadi tua nanti. Kalau si itu tua apa youth-nya masih rame? Udah gak zaman superstar, Superman. Kehadiran Tuhan itu segalanya. Pokoknya prinsip kerajaan Allah natural dimanapun berlaku. Yang penting gini, jangan connect sama superstar. Ada yang connect sama fasilitas, oh mungkin nanti lightingnya. Jadi kayak warung dangdut tau gak? Ajut. Yang berikutnya adalah network. Konsisten itu kenapa sih kita bisa konsisten sampai sekarang dalam pergerakan? Ini teman-teman semua yang ikut dalam pergerakan. Karena kita punya network. Coba bilang sama-sama network. Bahasanya tuh jaringan. Gini nih, kita udah gak bisa hidup sendiri. Dulu zamannya gini nih, lu jangan belajar dari dia ya. Kita punya paling bagus. Tunggu aja waktunya. Kita tuh tubuh Kristus. Tangan perlu kaki, kaki perlu hidung, hidung perlu mata. Coba angkat tangan kita sama-sama. Ini jari apa? Jari kelingking buat apa? Ditanya jari kelingking buat apa? Ngupil. Perlu gak jari kelingking? Perlu. Kalau ngupil pakai jempol gimana? Aku ngupil dulu ya. Lu sakit ya? Gatel nih, kan gak bagus. Saya gak tahu kiri kanannya denominasi mana, kan ada 35 denominasi, bilang ini saya perlu kamu. Saya perlu kamu. Kenapa banyak gereja gak bertahan? Karena gak network. Udah gak zaman. Pembicaranya kenapa gak dari GB aja? Ya kenapa gak belajar dari luar yang bagus? Saudara belah dada saya. GBI. Tapi teman-teman saya dari mana-mana. Emang kalau masuk surga ditanya, GPDI, GKI atau JKI? Gak ada. Ini gak ada di catatan sih. Gini. Kalau kita udah merasa kita paling pinter dalam kelompok kita, jaga hati ya dengarnya ya. Cari teman baru yang lebih pintar dari kita. Ini tetap teman. Kita rasa, wah gue udah paling hebat di sini. Bisa di dewa loh kita di sana. Coba tanya kiri kanannya, kita udah yang paling pintar belum ya? Makanya saya bernetwork sama Pak Leonardo. Smartnya Pak Leo tinggal track Smart 1, 2. Makanya aku smart kan. Karena aku ikut Smartnya Pak Leo programnya. Smart 1, 2, 3, 4, 5, 6,
Dan saya surprise Pak Leonardo yang senior, yang saya jadi muridnya duduk di sini. Itu network. Pak Josia itu hari kita bilang kan, Pak saya mau ikut kelas tuh, ada saksinya Pak Edward, saya mau ikut kelas selnya Pak ini. Jangan kelas saya biasa, tuh saya mau ikut ditolak. Tapi Pak Josia bikin youth festival atau youth acara kemarin, saya kan lagi di luar negeri, saya bilang tim saya harus ikut belajar dari mereka. Itu network. Pak Wiryo kebetulan belum pernah ngundang saya. Victor bikin creative conference ya kalau nggak salah. Saya juga nggak bisa fix, saya boleh kirim tim nggak ya? Saya apa-apa nelfon loh, nanya. JPCC, relevant leadership, ikut saya. Ntar kita kelihatan bego, kita kelihatan ini. Enggak, kan kalau nanya belajar kelihatan begonya cuma 2 hari. Pusing-pusing amat juga nggak pusing, ya nggak? Bilang sama-sama network. Bilang kiri kanannya saya perlu kamu. Udah nggak bernetwork, sombong lagi. IFGF datang nggak Joshua? Itu mereka bikin, itu semua teman saya juga. Lu maha hadir ya, gue bukan maha hadir, gue berteman. Yang berikutnya adalah pattern, coba bilang sama-sama pattern. Pola. Ada orang beli sepatu mahal nggak enak dipakai karena pola. Ada orang yang jahit langganan sama si encinya di pasar pagi, tinggalnya udah di Pondok Indah. Jauh macet tapi dipakai tuh enak polanya, gitu tuh. Polanya tuh enak. Dulu kita stres, jadi saya nggak cerita yang bagusnya terus Gilgal, stres. Datang KKR banyak, habis. KKR banyak, habis. Wah, kenapa begini ya? Nanti malam saya cerita lebih detail, tapi akhirnya kita ketemu pattern. Makanya diet saya sekarang mulai nggak yoyo, mulai stabil, karena ada polanya. Jangan pengen yang instan, pola bicara proses. Coba bilang sama-sama proses. Kelemahan dari anak muda yang bukan di tempat ini, mereka suka yang instan. Burger King, 2. Semuanya pengen instan. Hah? Baru bisa seks setelah menikah, 7 tahun, gue suruh gigit jari. Seks, instan. Tapi Tuhan senangnya proses. Kalau youthnya mau berhasil, bangun pattern. Jadi kita serang pelan-pelan. Nggak gitu suka yang KKR gitu ya. Setahun sekali aja cukup. Karena habis KKR hilang, terus dari gereja lain lagi yang datang. Kita jadi musuh sama tetangga sebelah. Mendingan dibikin pattern ya, sederhana. Misalnya dari persahabatan, 101, naik lagi, 102, naik lagi, 103, dan lain-lain. Nah, waktu pattern ini dibuat, youth-nya memang nggak sebanyak yang lain. Tapi waktu kita bangun kualitas, buah itu terjadi. Slow but sure. Slow but sure. Slow but sure. Sama-sama slow but sure. Slow but sure. Dari sini kita bisa tarik kesimpulan slow is fast. Less is more. Sadap. Ngapain ribuan-ribuan terus begitu habis. Yang keempat, yang terakhir, inovasi. Visi, aksi. Yang ketiga, konsistensi. Yang keempat adalah inovasi. Dia konsisten lupa dari tahun 70 youth-nya ada. Lagunya seperti rusak terus. Inovasi artinya gini, pembaharuan dalam melakukan aksi. Semua yang saya sampaikan simple, sederhana, tapi kalau kita lakukan jadi. Pembaharuan dalam melakukan aksi. Saya bahas 3 hal untuk menutup kelas pertama ini. Excellent spirit. Yang pertama adalah excellent spirit, itu unggul. Dalam hidup kita selalu pilih yang lebih baik. Lebih cantik, lebih besar, gaji lebih tinggi. Dan kalau kita compete sama dunia, sama setan yang lembur jangkau generasi, kita pasti kalah. Pasti kalah. Konser gereja mah konser dunia aja udah kalah kok. Saya mau dibandingin sama bintang film Korea, mau pakai figur-figuran gereja, kalah saya. Dia 6 pack, saya family pack, kalah. Ini kalau di spot ini udah ada apa nih, tauco-tauco, udah bekas jerawat. Yang Korea tuh lalat nempel aja kepleset, licin, kalah. Saudara mau adu apa sama dunia?
Tapi ada yang dunia nggak punya. Excellent itu bukan bicara, oh bintang 5, ya bagus. Tapi apa yang mereka nggak punya, kita tawarkan sama mereka. Habis LED baru lunas cicilan 12 kali 0%, keluar P1 sekarang. Nggak tahu ntar P0 atau P setengah. Nggak bisa compete sama dunia. Tapi ada sesuatu yang mereka nggak punya. Hadirat Tuhan. Excellent tuh gini, nggak usah kita kalau compare belajar harus, oh dia bagus apanya ya. Tapi kalau compare terus kita stres. Cukup gini, lakukan yang lebih baik dari sebelumnya. Kalau dulu kebaktiannya jam 10 youth-nya, jemaat datang jam 10, pekerjaannya 10 lewat 10. Ya sekarang lebih awal lah, 10 kurang 10. Itu gitu loh. Dulu pelayanan nggak ada doa puasa, nggak pernah doa tim. Ingat kata ini, dicatat, difoto. Sama aku juga sekalian nih. How can I do this better? Nggak tahu, saya khotbah nih Bapak Ibu jelas nggak pagi ini? Saya janji deh kalau Bapak Ibu mau datang next gen 2017, saya pasti khotbah lebih jelas lagi. Cuma sih lebih aja, lebih bagus aja. Kalau hari ini yang tidur 5, mungkin tahun depan 2 yang tidur lebih. Fashionnya nggak pernah berubah, fashion tuh nggak harus mahal. Lagunya nggak berubah, khotbahnya nggak berubah panjang. Kita tuh udah peka kalau orang udah gesek kanan, gesek kiri. Yang lebih parah lihat jam. Panjang banget. Itu anak youth kalau diomelin mamanya kalau bisa dia tutup kuping. Stop it, somebody help. Terus ke gereja dia pikir, oh di sini sekarang aku bebas, aku dilawat, aku dipulihkan, disegarkan. Nggak selesai khotbahnya, mending bagus. Makanya di kita pakai jam nih. Bapak Ibu kesini kan beri waktu, hargai waktu. Makanya kita mulai on time. Ini saya 11 menit lagi harus selesai nih. Harus saya ikut. Itu excellent, mulai hal-hal yang kecil. Dulu Gilgal kebaktian jam 10 bisa jam 1. Itu belum ada yang jatuh-jatuh masuk kolong segala. Wah udah. Coba bawa anak muda ke situ. Aku sih suka gereja, cuma aku sakit mah tiap kali ke gereja. Contoh lagi, excellent gimana dulu gereja kita gak punya nilai. Kita mulai bangun value. Salah satu nilai yang kita bangun adalah family. Relationship. Dulu gak pernah diperhatiin. Sekarang perhatiin ulang tahun. Itu saya belajar dari mana? Dari teman-teman. Ketua sel sekarang anniversary kita kirimin kembang. Ah pastor jadi gak enak kan. Mestinya kita yang kirimin pastor bunga. Ya udah kirim aja. Itu keluarga. Kita welcome saudara semuanya. Bro mau ikut seminar hidup baru dalam roh kebatinan gitu atau gimana tuh? Dukun-dukun gitu. Sekarang kita ganti apa? New life. Cuma nama. Itu excellent. How can we? Itu karena Inggris saya mesti lihat dulu. How can we do this better? Nah terakhir mereka bikin camp, saya surprise mereka lihat ini. Nggak tahu mungkin surah ada yang lebih excellent dari kita. Sekali lagi bukan mahalnya, bukan bagus tapi spiritnya itu loh. Coba tolong dipasang sebentar videonya. And more
Jadi saya kasih mereka kebebasan berekspresi. Sampai waktu saya lihat video ini karena saya nggak bisa hadir. Wan, lu bikin partai atau apa? Karena ada merah, kuning, hijau. Tapi nggak apa-apa. Dan waktu saya ngajar kelas hidup berjemaat, orang-orang yang mau jadi member, saya tanya, saya kenalan, kenapa Bapak mau ada di Gilgal? Anak saya Pak, anak saya berubah. Anak saya nggak pernah ke gereja. Mau ke gereja susah banget dibanguninnya. Kesini kita yang dibangunin untuk ke gereja. Bangun nilai excellent. Yang kedua, never stop learning. Bicara mengenai inovasi, yang pertama excellent spirit, yang kedua never stop learning. Jangan berhenti belajar. Tadi saya udah kasih contoh. Saya kirim mereka belajar. Dalam kota loh, yuk gerejanya kan banyak duit. Enggak, nyicil, nabung. Kirim berapa dari Gilgal? 13. Hebat amat. Tabungan gua keluar, ini saya tergerak nggak? Gini, udahlah orang-orang deket. Tapi belajar. Kemarin di Relevant Leadership kita kirim mungkin 100. Kemarin saya nggak bisa, Rick Warren bikin conference apa tuh, Pastor Victor pergi ke London. Nah ini gunanya network. Vic, nitip bahan dong, beli, beres. Sampai di Jakarta, Vic jadi berapa? Nggak usah, itu gunanya network. Padahal dia juga nyicil ke Londonnya. Tapi itu gunanya teman. Jangan pernah berhenti belajar. Saya baca buku tentang generasi. Apa yang terjadi di luar. Tadi saya udah bahas di koran, di majalah sekarang. Eranya sekarang gini, yang tua belajar dari yang muda. Why not? Dan yang terakhir, sacrifice. Kalau saudara mau inovasi, harus ada yang sacrifice. Saya waktu berantem, kecil, adik kakak, papa saya ngomong gini, Koko ngalah. Koko kan lebih gede. Di gereja kenapa akhirnya anak muda gak mau ke gereja? Bukan mereka gak mau, ada pihak yang gak mau ngalah. Saya gak usah sebut deh. Contoh nih, saya pasang ini kan, LED kan, yang protes siapa? Yang tua-tua. Gereja kayak bioskop ya? Silau. Saya jawabnya gimana ya? Dapat hikmat. Tapi, ibu, bapak suka ke bioskop kan? Seneng, oma, tante nonton. Bedain aja itu James Bond, ini Tuhan Yesus. Iya juga ya katanya. Dia aneh gereja ada LED. Terus kan pakai lampu-lampu, boleh nyalain sebentar gak main-main dikit, kucuk gitu coba lampunya. Nah, saya mesti jelasin pelan-pelan. Gak sejahtera om tante. Terus soundnya juga kenceng. Om tante di tengah lebih enak, saya gak ngusir loh. Om tante di tengah lebih enak. Itu om tante pada gak keluar gereja. Sekarang mereka ngomongnya apa? Om tante jadi lebih muda loh. Tuh, cuma butuh penjelasan aja. Yang mau berkorban siapa? Nanti deh, nanti saya akan talk show dengan papa saya malam, saya jelasin. Ada banyak hal yang akhirnya kita berkorban dan akhirnya anak-anak muda itu ke gereja. Dan apa yang terjadi? Lewat hidup mereka, orang tua mereka diselamatkan. Visi, aksi, ulang lagi, visi sama-sama, aksi, inovasi. Selamat berjuang dan Tuhan memberkati. Mari bangkit berdiri sama-sama.